Selamat Sering. malam semuanya. Back again dengan aku Dea di The Women Talk kali ini. Dan untuk Women Talk kali ini kita akan membahas mengenai menilik kisah sukses membangun bisnis kuliner di usia muda. Nah, lagi-lagi kita akan membahas soal bisnis dan ini specifically kita bakal bahas soal bisnis kuliner yang akan ditemani oleh Mbak Ima yang ada di sini. Selamat malam Mbak Ima. Selamat malam, Mbak. Oke, ya mungkin sebelum kita lanjut ya mengenai dan pembicaraan kita dengan Mbak Ima hari ini, aku mau kenalin dulu Bluemin ini sebenarnya apa sih? Jadi Bluemin ini adalah sebuah platform digital yang memberikan informasi dari berbagai aspek mengenai wanita, baik dari segi bisnis, karir, lifestyle, kesehatan, bahkan sampai pet dan sektor-sektor lainnya juga. Dan kami punya platform website juga di thewoman.com dan juga Instagram di thewoman. Mungkin nggak akan lengkap nih kalau misalnya kita belum kenalan sama Mbak Ima yang ada di sini. Jadi Mbak Ima ini adalah seorang direktur utama dari PT Bisnis Milenial Cipta Rasa. Mungkin boleh diceritain dikit dulu Mbak mengenai perusahaan menjadi yang menjadi bisnisnya Mbak pada saat ini kira-kira seperti apa? Oke, selamat malam. Jadi bisnis saya itu namanya PT Bisnis Milenial Cipta Rasa, membawahi dua usaha yaitu catering campur rasa dan bakso Malang instan mid kue. Nah, perusahaan ini tuh bergerak di bidang kuliner, utamanya bakso Malang, sate dan sebagainya. Oke, terima kasih Mbak. Nah, mungkin untuk topik yang pertama masih yang ringan-ringan nih Mbak. Lebih kayak berhubung bisnis kuliner ini memang lagi bisa dibilang lagi naik nih ya Mbak. Berhubung dengan pandemi juga, jadi orang juga mungkin punya hobi masak gitu dan kepikiran mau jualan. Nah, kira-kira kalau dari Mbak Ima sendiri, latar belakang membuka bisnis kuliner ini apa nih Mbak? Oke, latar belakangnya sebenarnya berawal dari orang tua saya juga merupakan seorang wirausaha, terutama bapak saya dan ibu saya dulunya suka jualan nih di kantornya. Beliau merupakan seorang PNS. Nah, saya juga memiliki passion di bidang bisnis, itu utamanya ketika saya mau masuki dunia kampus atau kuliah. Nah, dari situ juga saya udah sering coba-coba berbisnis bareng teman-teman saya, terus juga kuliah tuh sering ikut lomba bisnis, dan juga dari modal usaha yang saya dapat dari lomba-lomba bisnis itu, saya bangun usaha bareng teman saya, itu sampai punya gerobak pempek dulu namanya, dapur pempek, terus kita juga sistem pre-order, jualan di bazar, jualan di lapak, taman, sama beberapa usaha lainnya juga sih, dan juga saya juga pernah usaha merchandise sebagainya. Nah, cuman waktu kuliah itu belum ada keseriusan tuh untuk ngejalanin bisnis. Nah, akhirnya pas lulus kuliah ngelihat usaha orang tua itu kan awalnya bakso Malang gerobak motor keliling tuh di daerah sekitar Tangerang. Nah, lalu kita muncul ide tuh untuk ngembangin bisnis ini tuh menjadi kekinian yang lebih praktis sehingga customer tuh lebih mudah untuk dapat produk kita dengan target yang berbeda, konsep yang berbeda, terus juga dia konsepnya ready to eat, frozen food sehingga lebih mudah terjangkau oleh customer. Seperti itu, Mbak. Oke, oke, oke. Berarti bisa dibilang dari mungkin jualan keliling ya, sekarang Ya, berubah konsep menjadi frozen food yang menurutku mungkin ini bakal nambah pasar juga ya Mbak ya. iya betul. Betul, betul, betul. Nah, kalau untuk namanya sendiri nih Mbak, PT Bisnis Milenial Cipta Rasa, ada asal-usulnya nggak kenapa dinamakan seperti ini begitu Mbak? Oke, sebenarnya alasan kita membuat PT itu karena kita awalnya tuh, belum kepikiran nih awalnya buat PT. Nah, cuman kita pengen nih, ada gerakan ekspansi untuk ngebuat trust ke customer bahwa ketika misalnya kita berbadan hukum, berarti kita memiliki keseriusan juga nih untuk melayani customer dan agar juga kita bisa ekspansi misalnya untuk, mempercayai lebih menarik investor untuk masuk nih ke bisnis kita. Nah, arti di balik nama PT Bisnis Milenial Cipta Rasa itu, karena awalnya pendirinya kita milenial, bertiga, jadi kita emang ini bisnis keluarga, dan kita semua founder-nya ada anak-anak muda yang milenial, yang pengen menciptakan rasa otentik nih di bakso Malang kekinian. Dulu kan hype banget tuh, makanan kekinian tuh cuma bakso Malang.
Tapi belum ada nih yang kemasannya itu praktis, ready to eat, atau misalnya kemasan frozen food. Akhirnya tercetuslah nama Midkoi yang punya arti ngedaging yuk atau ngebaso. Nah, makanya logo kita kalau misalnya dilihat itu Midkoi ada 3 gambar baso sambil ngajak makan gitu. Nah, target market kita juga kebetulan anak muda milenial yang apa namanya, yang pengennya tuh praktis gitu. Nah, sebenarnya juga PT ini tuh juga kita karena ikut komunitas, kita bisa dapat perusahaan itu secara gratis dalam mendirikannya gitu. Jadi semua administrasi segala macam itu juga menjadi apa namanya, fasilitas fasilitas dari kementerian gitu sih. Sebenarnya saya juga mau bagi beberapa tips kalau misalnya sebenarnya usaha tuh nggak melulu kendalanya dari modal, tapi kita juga bisa dapat beberapa hal-hal yang bisa kita dapat gratis lewat kerjasama-kerjasama atau lewat aktif di berbagai komunitas gitu sih Mbak. Oke, oke. Ini cukup menarik nih ya tadi Mbak Ima sempat membahas soal modal yang menurutku masih menjadi bisa dibilang kayak stigma mungkin ya, stigma di masyarakat kalau misalnya mau buka bisnis, mau punya usaha nih harus punya modal nih minimal besar lah modalnya gitu. Ya, betul. Karena dari waktu pas mahasiswa pun saya nggak punya modal, tapi kan kita buat proposal bisnis pun kita bisa dapat modal. Kita ngajak teman-teman misalnya yang punya potensi misalnya di berbagai bidang ataupun di berbagai latar belakang, kita bisa ajak untuk join dan itu juga menjadi modal utama kita gitu untuk membangun bisnis bareng-bareng dan sehingga itu bisa juga disebut modal. Jadi nggak hanya soal uang, tapi dari soal ilmu, dari soal skill, dari soal gimana caranya kita bisa mengisi kekurangan kita dengan orang lain itu juga bisa menjadi modal bagi kita. Oke, oke, cukup. Ya, di saat ini mungkin di obrolan ini aku setuju ya, Mbak, karena kan modal nggak hanya soal uang, mungkin dari human resource juga nih. Kayak bisa rekrut dulu teman-teman yang mungkin punya skill yang berbeda, tapi ya justru di perbedaan itulah ya kita bisa bekerja sama begitu. Oke, untuk selanjutnya mungkin aku mau nanya di tahun 2020 nih mungkin kan sudah dibangun ya Midkui ini dan itu kan sedang ada di kala pandemi. Kira-kira bagaimana kakak bisa melihat peluang bisnis ini di tengah krisis ekonomi yang bisa dibilang malah menjadi permasalahan yang dilihat oleh perusahaan banyak gitu. Mereka takut banget sama COVID, tapi malah bisa Mbak Ima ini membangun Mikui gitu. Oke, sebenarnya kan kalau namanya bisnis itu kan kita melihat bisnis itu akan sustain ketika misalnya kita tuh menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, salah satunya adalah kita berbisnis di bidang kuliner yang utamanya adalah frozen food. Nah, frozen food ini kan orang malas ya kalau misalnya lagi pandemi gini keluar, orang pada takut. Nah, kita ngambil peluang tuh di situ. Nah, peluangnya itu sangat besar. Nah, orang rata-rata di rumah nggak kemana-mana, lebih sering ngumpul sama keluarga, pengen yang praktis, apalagi zaman sekarang apa-apa online, tinggal kita pesan via Grab atau GoFood, Marketplace, asalkan kita perluas jaringan distribusinya, sehingga dengan channel-channel distribusi yang kita telah tetapkan di awal gitu. Makanya ketika di awal penting juga tuh Mbak untuk kita membuat mapping, kita membuat konsep atau kita membuat bisnis plan dari bisnis kita. Gunakan tools-tools yang ada atau analisa-analisa bisnis yang ada, kita pelajari bisa secara otodidak di YouTube juga. Sekarang kan kita bisa belajar dari manapun. Nah, dari situ kita breakdown bisnis kita mau seperti apa sih dari target marketnya, channel distribusinya, kerjasamanya mau gimana, terus bahan bakunya, segala macam itu kan ada namanya tools gitu seperti bisnis canvas. Nah, kita breakdown. Nah, kalau misalnya di Midco ini sendiri, berarti kan kita konsepnya adalah bisnisnya praktis anak muda. Nah, gimana caranya itu? Berarti kan kemasannya tuh yang ada yang ready to eat, frozen food. Jadi kita tuh tinggal kemasannya praktis. Contohnya aja kan kita ada beberapa produk seperti misalnya sate ayam kita ada frozen food, terus kita juga ada bakso Malang yang frozen food. Dan juga dimsum risol yang kita tuh tinggal praktis. Contohnya aja kayak misalnya kita punya produk sate ayam, itu tinggal dikukus kita udah bisa langsung makan. Nah, asalkan kita juga pasti harus riset market juga, kompetitornya seperti apa. Jadi sebelum kita launching produk, kita juga harus lihat customer tuh jalannya kayak gimana sih gitu.
Dan menurut saya juga riset itu bisa dimulai ketika misalnya kita seakan-akan menjadi customer. Bagaimana kita misalnya menanyakan hal-hal detail kepada kompetitor kita mengenai apa-apa yang ingin kita bangun di bisnis kita, lalu kita terapkan dari kompetitor kita melakukan apa, sehingga kita juga harus bisa sering-sering melihat research-research yang ada gitu mengenai bisnis tuh sekarang tuh lagi hype apa sih. Oke, oke, oke. Mungkin sedikit mungkin kalau misalnya kita mau buat apapun itu produk ataupun yang lain minimal minimal banget ya, kita juga sebagai dari point of view konsumen juga mau beli lah gitu ya istilahnya ya, Mbak, ya. Iya, betul. Nah, oke, ini cukup menarik juga karena saya juga cukup setuju karena saya juga generasi milenial nih ya. Saya lebih sukanya ya langsung aja pesen GrabFood ataupun GoFood maupun yang frozen bisa langsung jadi gitu daripada kita masak dari nol gitu ya, persiapin bahan lagi, makan waktu, makan tenaga. Jadi memang lebih enak sekarang memang yang praktis aja gitu. Oke, tapi ini yang membuat aku pribadi ini cukup ingin bertanya nih ya ke Mbak Ima, ini kan ada 2 bisnis yang bisa dibilang menurutku mungkin agak berbeda gitu, karena yang satu frozen food, tapi yang satu lagi mungkin catering. Ya, Nah, betul. kira-kira ada ini enggak, kan pasti kendalanya ini beda ya, beda yang dihadapi. Kendala yang dihadapi di Meet Kue ini seperti apa dan di catering ini seperti apa gitu, karena mungkin makanannya juga beda gitu ya. Ya, untuk makanan sendiri atau produknya mungkin hampir-hampir mirip, Mbak, untuk mempermudah kita dalam berbisnis. Cuman mungkin lebih segmentasinya dan kemasan produknya atau target market yang berbeda. Ketika misalnya kita bicara catering, mungkin kita lebih ke arah apa namanya, perusahaan-perusahaan atau misalnya kita acara-acara besar, event-event. Seperti kalau misalnya catering, kita misalnya contohnya kayak kita sering ada acara-acara di gedung-gedung, misalnya kalau untuk acara wedding, untuk acara gathering dan lain sebagainya. Nah juga catering ini juga kendalanya itu lebih ke arah mungkin dia itu dalam skala yang besar, dalam skala yang banyak. Nah sehingga mungkin posisinya itu juga perhitungannya berbeda kan dengan kalau misalnya kita instan bakso Malang yang kekinian kan kita segmentasinya lebih online. Kalau misalnya catering kan kita biasanya lebih ke offline, lebih ke market-market yang perusahaan-perusahaan besar. Nah, sedangkan kalau online itu lebih ke individual biasanya seperti itu. Nah, kendalanya sebenarnya mungkin pertama juga tidak menampik juga sih. Sebenarnya ada kendala modal di dalam sebuah usaha ketika kita ingin ekspansi. Terutamanya misalnya kita ingin menarik investor, itu menjadi salah satu kendala juga mungkin yang belum kita bisa menjaring investor yang lebih banyak atau besar cakupan perusahaan kita. Yang kedua adalah mungkin perizinan sertifikasi dan lain-lain seperti BPOM yang kita harus mempunyai dapur sendiri segala macamnya dan perizinannya yang harus melewati berbagai tahap. Nah, kendalanya juga mungkin saya pribadi dan rekan saya ada beberapa yang memang sambil bekerja sehingga kita agak susah untuk membagi waktunya. Cuman dari masing-masing kita pendirinya punya job desk masing-masing. Ada yang bagian desain, marketing, operasional, produksi atau keuangan sehingga sejauh ini memang tercover dari kita semua sih dengan pembagian job desk itu. Ya mungkin masih dibilang kita masih side hustle, tapi banyak juga sekarang yang orang itu side hustle sambil kita melihat peluang-peluang yang ada sehingga kita nanti dalam memetakan bisnis kita juga nggak salah daripada sebelum kita benar-benar terjun untuk bisnis secara full time gitu. Oke, oke, oke. Berarti memang tantangannya baik dari dalam ataupun dari luar itu tetap ada ya, meskipun apapun mungkin ya bisnis sektor apapun yang diterjun ataupun kita tekuni pasti ada kendala internal maupun eksternalnya. Nah, mungkin sedikit ini mengenai tadi perizinan-perizinan BPOM itu. Kalau misalnya untuk beginner mungkin boleh start dari home industry kali ya, Mbak? Iya, betul. Kalau untuk Meet Kue dan catering ini, apakah memang langsung ada di catering atau memang dulunya ini lebih ke home industry, memang lebih ke masakan rumahan begitu? Kita masih skala home industry sih, Mbak. Oh, oke, oke, oke. Ya. Oke, oke. Nah, kalau untuk tantangan tantangan internalnya nih, mungkin sedikit ke sana, karena pastinya kan punya banyak
banyak orang punya banyak ide lah, bisa dibilang setiap orang punya ide dia masing-masing ya Mbak. Jadi tantangan yang Mbak sebut tadi mungkin dari kesibukan, namun untuk menghadapi nih adanya perbedaan pendapat di internal, sehingga kondisinya masih kondusif nih, masih bisa mendukung performa perusahaan gitu. Kira-kira gimana tuh Mbak? Yang pertama kita pasti, sering-sering diskusi, sering-sering meeting, sering-sering juga, tukar pikiran gitu ya. Dari, tukar pikiran itu kan kita ketemu, berbagai solusinya. Justru dengan berbagai pandangan yang berbeda, menyatukan kita gitu, untuk, membawa maju perusahaan, ini gitu ke depannya. Sehingga, kita nggak bisa dengan satu kepala, eee, berjalan sendirian, tapi kita harus sama-sama, "Oh gimana nih?" Justru dengan berbagai perbedaan itu kita bisa jadi satu, makin besar gitu sih. Dan kalau misalnya kita mentok kan kita bisa tulis juga, misalnya, pendapat si A, B, C, kita bisa breakdown gitu, apa aja sih sebenarnya idenya, apakah, dalam jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang itu bisa diterapin atau enggak. Kan kita juga lihat kondisi perusahaan kita seperti apa, apakah sebenarnya masuk nggak sih sama konsep atau mapping kita di awal, jangan sampai, visi misi yang kita bawa di awal itu nanti melenceng jauh, dengan perbedaan pendapat itu. Tapi yang penting adalah ketika kita memang satu visi dan misi, itu semua nggak akan jadi masalah sih, Mbak. Oke oke, berarti memang pondasinya mungkin diperkuat gitu ya Mbak ya di Iya, sana. betul. Nah, oke. Nah, mungkin lanjut lagi di bagian, produknya. Nah, Heeh. untuk frozen food ini, mmm, amit-amitnya nih, Mbak, kalau memang, ada stok yang cukup numpuk ataupun, yang hampir kadaluarsa. Nah, itu kira-kira solusinya yang dilakukan oleh, perusahaan Mbak Ima ini seperti apa? Oke, pertama mungkin cara meminimalkan kerugian kita tuh harus, bener-bener detail ya, Mbak, ya, hitung-hitungannya. Misalnya, semua bahan itu harus misalnya dihitung apa aja, di-list apa aja, kita harus melakukan pencatatan dengan sangat baik, stok opnam gitu ya. Semua bahan baku misalnya produksi, kita takar tuh misalnya bumbunya berapa, terus, juga kita jangan lupa untuk research and development dulu produknya, jangan sampai udah launching tapi produknya belum siap nih. Nanti ketika misalnya kita beberapa kali buat, nggak ada SOP-nya rasanya beda-beda. Dan terus juga misalnya, oh ternyata itu, kita nggak tes dulu, kita kuatnya berapa lama sih, apalagi kan frozen food itu rawan ya Mbak, sama kadaluarsa. Nah kita juga harus, beberapa kali uji coba gitu sebelum launching ke pasar, apakah, ini awet nih misalnya dalam berapa hari. Kan suka ada yang nanya misalnya customer, "Berapa lama ya awetnya?" Nah itu kita juga harus bisa memastikan, apakah ketika misalnya dalam periode yang kita telah sebutkan itu awet nggak sih produknya? Jangan-jangan, nanti nggak enak lagi di customer, sedangkan kita udah bilang, jangka waktu tersebut. Nah, itu makanya, pentingnya research and development, ketika kita mempunyai bisnis kuliner gitu. Terus juga, kan namanya berbisnis itu kan harus ada namanya SOP, job desk, flow bisnis. Nah, kalau perlu udah mapping kan tadi punya proposal bisnisnya, dianalisa juga gitu, misalnya, dari bahan-bahannya gitu ya. Kayak misalnya frozen food, contohnya, itu kan apakah bumbunya misalnya itu awet nggak sih? Bagaimana sebenarnya teknik-teknik yang bisa kita gunakan, agar produk yang kita buat itu tuh awet gitu. Jadi kayak misalnya kita contoh deh, sate misalnya, itu kan misalnya kayak bumbunya apakah misalnya dicampur dengan bumbu kacangnya atau misalnya dipisah misalnya jeruk nipisnya, itu kan juga ada teknik-tekniknya. Atau misalnya bakso Malang, apakah misalnya saus kecap, dipisah atau misalnya masukin bumbunya, digabung atau enggak. Nah itu kan, ada komposisi-komposisinya yang harus kita perhatikan agar, produk itu awet dan tahan lama gitu, Mbak. Oke oke, berarti bisa dibilang, hal-hal detail ya, hal-hal detail Iya, untuk di sektor F&B ini, perlu banget diperhatikan karena iya, masuk ke perut gitu ya, Mbak, ya. Jadi ketika iya. makan juga harus ya jangan sampai customer malah, eee, ada keluhan ketika sudah mengonsumsinya begitu. Nah, kalau untuk, eee, frozen food ini biasanya memang yang ditanyakan, periode mungkin ya, periode, tahan lamanya berapa lama. Kalau untuk pengiriman nih, Mbak, kan kadang ada tuh yang ngaret ke pengirimannya, justru bukan di kitanya nih yang ngaret, tapi mungkin Mhm. lagi overload ya di pengirimannya itu, cara untuk menanggulanginya gimana? Karena mungkin itu menjadi, challenge sendiri ya, karena yang kita jual juga food gitu.
Oke, pertama kan tadi kita, lihat juga nih Mbak, berbagai pengiriman yang ada misalnya kalau sekarang kan ada beberapa, distribusi kayak misalnya Paxel atau misalnya kita sebut, Antra aja itu yang bisa sehari sampai atau misalnya kayak GoSend atau GrabSend itu kan, bisa sehari sampai. Nah kita menggunakan channel-channel, distribusi yang, sehari sampai karena kita, produk frozen food sehingga, itu tidak merusak produk dan kita juga harus perhatikan kemasannya. Apakah kita misalnya, kerapatan dari sisi pengemasannya baik, terus juga, misalnya ditambahin pendinginnya di dalamnya dan hal-hal itu yang perlu diperhatikan detail, di sebuah produk gitu. Dan juga, kan kita juga bisa melihat, jarak, dari rumah kita, dari tempat usaha kita ke customer itu berapa lama. Nah, kalau misalnya memang, tidak, apa namanya, tidak sampai sehari, walaupun dia jauh posisinya, kita nggak akan ambil kalau misalnya emang kita belum mumpuni untuk itu. Jadi kita menjaga kepercayaan customer banget, jadi jangan sampai, kita iyain nih, customer biar banyak pesanannya, tapi kitanya belum mampu. Nah, itu juga menjadi yang paling penting adalah menjaga integritas, bisnis gitu. Tapi selama ini ya, selama frozen food ini hadir gitu ya, sekarang tuh sehari sampai juga udah bisa sampai ke luar Jawa gitu, ke berbagai daerah seperti Sumatera, Papua, itu juga, bisa kok sehari gitu yang sampai. Jadi insya Allah sih aman sih. Oke, oke. Berarti memang, ya ini menjadi tantangan sih ya untuk yang food. Karena personally aku juga sering tuh kayak lewat gitu ya di Instagram kayak, dia ini mungkin hanya di certain posisi ataupun kota aja gitu, belum belum berani namanya merambah keluar kota. Nah, itu pun bisa dibilang, makanan yang frozen juga makanan frozen seperti punya Mbak Ima juga masih consideration untuk pengiriman, apalagi kalau untuk yang jual makanan fresh, berarti itu tetap harus menjadi pertimbangan banget gitu ya, Mbak, ya? Ya, betul. Kalau misalnya nih Mbak, ada, produk kita misalnya, reject, udah sampai ke customer, kita harus juga penting juga untuk memberikan garansi kepada customer gitu. Jangan sampai, customer ini tuh kecewa sama produk kita, tapi nggak ada garansinya ke mereka. Jadi, mereka tuh, langsung menganggap jelek atau misalnya bisa juga, mood-nya, jadinya jelek-jelekin bisnis kita. Nah, itu juga menjaga integritas atau, brand kita tuh menjadi sangat penting juga sih. Dan juga misalnya kita udah, sampai nih produknya di customer, kita juga harus sering follow up, kita juga harus, maintain customer itu gitu. Bisa juga misalnya kalau lewat reseller-nya yang maintain customer-nya atau misalnya lewat kita nanti bisa kita follow up berkali-kali misalnya, sehingga jadi nantinya loyal customer gitu, kayak gitu sih. Jadi sering-sering juga komunikasi sama customer, jangan sampai mereka udah customer loyal tapi kabur kayak gitu aja gitu, karena kitanya nggak aware sama mereka, dan kita kurang merhatiin, komentar-komentar dari, customer sih. Oke, oke, oke. Nah, kalau untuk, garansi nih, Mbak, biasanya apakah itu yang ada di Midkui itu apakah kayak, garansi refund atau kayak retur barang atau seperti apa tuh, Mbak? Eee, tergantung yang dialamin customer. Bisa kita refund juga, bisa kita, ganti produk juga, atau misalnya kayak bonus-bonus, apa namanya, dari kita gitu sih. Oke, oke, oke. Tapi apakah, ini mungkin, ada pastinya masih ada segelintir yang berpikir, "Ah, kalau aku kasih garansi jadinya aku yang rugi dong," gitu. Jadinya kayak pengeluarannya double, harusnya dapat mungkin sekian, tapi jadinya kok malah nombok gitu. Nah, menurut Mbak Ima pemikiran seperti itu, gimana? Kalau menurut saya ya, kalau yang paling penting itu sebenarnya yang paling susah itu adalah menjaga kepercayaan atau trust dari customer. Nah, itu akan lebih susah, Mbak, dibandingkan, mungkin kan kalau misalnya, pergantian garansi itu kan kita bisa hitung ya, di dalam sebuah RAB, bisnis kita. Misalnya, berapa kali sih, posisi, customer itu retur barang ke kita atau misalnya komplain barang ke kita, itu kan berarti bisa menjadi evaluasi, dari bisnis kita. Oh, berarti bisnis kita masih sering nih, barang-barang reject atau misalnya di-komplain customer. Berarti itu, menjadi evaluasi kita juga. Nah, sehingga harus ditambahin nih misalnya, research and development dari, perusahaan kita mungkin kurang sehingga banyak komplain nih.
juga itu malah, menurut saya ya, komplain-komplain itu penting gitu untuk membangun bisnis kita, sehingga bisnis kita bisa, lebih maju, daripada yang sekarang, gitu sih. Dan menurut saya untung ruginya itu tergantung dari pola pikir, seorang pembisnis itu, gitu. Jangan sampai kita mikirnya rugi rugi rugi, tapi sebenarnya nggak menciptakan, ekosistem customer loyal itu sih, gitu, Mbak. Oke, oke. Nah, bisa dibilang juga kalau untuk ini, aku truly agree ya, karena, mending si customer-nya ini langsung komplain gitu ya ke mungkin admin atau CS-nya daripada dia terima tapi dia sebenarnya nggak suka atau mungkin barangnya ini, nggak sampai dengan aman tapi ya nggak dikasih tahu malah dijajakan dari belakang, malah jadi bumerang mungkin ya, Mbak, ya, untuk Iya, bad betul. image-nya. Oke, oke. Nah, ini selanjutnya lebih ke strategi marketing nih, Mbak, kan segala sesuatu sekarang udah mulai digital. Mungkin Mhm. banner-banner dan, flyer-flyer itu, dipandang kurang efektif nih daripada mungkin ada ads di Instagram ataupun di sosial media lainnya, bahkan marketplace juga udah punya ads nih. Nah, untuk strategi yang menurut Kakak efektif untuk dilakukan di masa pandemi ini, strategi marketing yang seperti apa? Oke, pertama mungkin, dari mulut ke mulut itu udah pasti ya, dari awalnya kan pasti kita, buat bisnis itu dari skala kecil, dari teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, semakin banyak teman atau perluas pergaulan kita gitu kan, itu akan semakin menambah rezeki dari, bisnis kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kerjasama tuh sering-sering dengan, akun-akun lainnya gitu, sering kolaborasi bareng, entah itu bikin konten, entah itu juga misalnya, kayak misalnya post produk, terus juga kayak kita tuh contoh nih, misalnya Midkoy, itu sering banget dapat akses gratis, dari teman-teman sesama UMKM, dari teman-teman, sesama, apa namanya, pembuat konten kreatif. Contoh dari logo, contoh dari iklan-iklan, Midkoy, terus, foto produk, terus juga, sertifikasi, pembuatan PT atau badan hukum. Nah, itu tuh kita dapetin, banyak gratis gitu, dari rekan-rekan, teman-teman juga. Nah, terus juga, bahkan kita juga pernah masuk, TV, yaitu bikin lapar Trans TV, itu juga secara gratis. Nah, artinya semakin kita sering cari tahu, semakin sering kita research, semakin sering kita juga kerjasama, itu akan membuka rezeki atau peluang, tinggal kita mau nangkap nggak tuh peluang. Jangan sampai, kita tuh terlalu berfokus sama kendala-kendala, tapi kita nggak cari solusi nih untuk, maintain, eee, usaha kita, dan ngebuat bisnis kita lebih berkembang gitu sih. Dan Oke, dari situ juga, akhirnya kan kita juga bertahap gitu lama-lama dikenal. Awalnya kita mungkin dibeli sama teman-teman kita doang, tapi lama-lama banyak juga misalnya dari, bukan teman-teman kita, dari luar daerah, atau misalnya dari marketplace-marketplace atau toko online kita yang beli akhirnya di kita. Nah itu kan, pasti nambahnya promosi atau strategi-strategi itu kan pasti, secara bertahap ya Mbak, nggak langsung booming. Tapi, asalkan sebenarnya, bisnis itu yang paling penting adalah konsisten, kesabaran, dan mau usaha keras sih, kayak gitu. oke, oke. Nah, berarti kalau untuk dari background-nya Midqueen memang memperluas jaringan ya, bisa dibilang ya, Iya, Mbak, ya? dan juga mungkin, ke reseller sih, Mbak. Kita juga perbanyak ke reseller buat apa, memperluas, jaringan distribusi kita gitu. Oke, oke, oke. Iya, kalau untuk itu bisa banget jadi strategi untuk pemasaran dan untuk yang bagian step by step itu aku fully agree, ya kita baby step aja gak apa-apa, yang penting, konsisten dan terus berkembang ya, Mbak. Meskipun mungkin sedikit demi sedikit, tapi kalau, terus dilakukan dan terus berkembang bakal ya pelan-pelan jadi besar gitu, amin. Nah, untuk selanjutnya nih, kan Midway sudah rilis, sudah menjadi part of PT gitu. Nah, untuk target selanjutnya yang pengen Mbak Imah capai untuk bisnis Mbak Imah dari segi catering atau dari segi Midway ini apa tuh, Mbak? Mungkin target yang dicapai itu kita pengen, semua lapisan masyarakat di seluruh Indonesia tuh kenal dan mencoba produk kami. Yang kedua adalah mungkin inovasi produk, agar kemasan ini produk ini tuh lebih, gampang dan praktis sesuai dengan, tagline bisnis kita. Nah, yang ketiga mungkin, perizinan ataupun namanya,
sertifikasi-sertifikasi dari bisnis kita itu juga bisa kecapai, yang keempat mungkin kita bisa ngejaring investor, itu masuk ke dalam bisnis kita sehingga, kita bisa jadi lebih big company gitu sih. Oke, semoga semua target yang sudah dicapai dan di list down dari Mbak Imanya bisa tercapai as soon as possible ya Mbak ya. Ya, amin. Untuk last but not least, mungkin aku mau nanya mengenai pengalaman Mbak Ima di dunia perkulineran, di dunia bisnis kuliner lebih tepatnya. Ini udah lumayan banyak dan selama talk show ini udah banyak memberikan inspirasi, banyak memberikan insight. Nah, untuk pesan, ada pesan nggak Mbak untuk mungkin sama perempuan yang ingin mulai dan mengembangkan bisnis, terutama di masa-masa pandemi ini ya, baik itu bisnis F&B atau mungkin sektor bisnis lainnya gitu. Oke, yang pertama mungkin kita tuh start from why ya. Jadi alasan kita tuh untuk bisnis tuh apa sih? Nah, ketika misalnya kita punya alasan yang kuat terhadap cita-cita kita punya visi misi, punya skala prioritas, kita punya konsep dalam hidup, itu yang akan mendorong atau men-trigger kita tuh untuk menjadi lebih baik atau lebih berani untuk ambil resiko. Dan paling penting juga mental sama mindset sih. Ketika misalnya kita banyak belajar, banyak mendengar, itu akan ngebuat diri kita tuh berubah gitu. Saya punya tagline dalam hidup bahwa jadilah pembelajar yang haus ilmu sampai gagal tuh bosan sama kita gitu. Artinya kita tuh harus selalu belajar dan kita tuh jangan pernah sombong atau merasa lebih dari orang lain. Sering-sering untuk menanyakan ke orang yang lebih hebat dari kita atau di bawah kita. Apa sih sebenarnya yang ngebuat mereka sukses dan lihat ke bawah kenapa kita harus banyak bersyukur gitu. Jangan sampai kita juga lupa diri. Yang ketiga juga mungkin kita harus open minded sih terhadap segala perubahan kayak gitu. Terus juga mungkin yang saya bisa bagi tipsnya itu perbanyak literasi bisnis, pelajari berbagai macam model dan analisa bisnis, sering-sering ikut seminar dan pelatihan bisnis, walaupun itu berbayar, tapi ketika misalnya kita punya skill atau ilmu yang banyak atau ilmu yang mumpuni, mau kita misalnya kayak udah sukses terus kita diambil sama orang atau ditipu, kita akan mudah dengan lebih cepat untuk bangkit dibandingkan kita udah punya semuanya tapi kita nggak punya ilmu di situ gitu. Dan cobalah untuk sering untuk bergabung dengan komunitas-komunitas bisnis sehingga kita dapat insight-insight baru yang lebih luas, punya pengetahuan yang lebih luas, punya koneksi yang lebih luas, dan jangan lupa untuk mencari mentor atau ikut program mentoring bisnis. Itu juga sangat membantu ketika misalnya kita hendak ingin berbisnis. Dan kalau misalnya ingin dapat modal, coba untuk ikut lomba, terus kerjasama, ikut program pendanaan wirausaha. Nah, sehingga itu juga bisa untuk menambah modal bisnis. Nah, terus juga perbanyak insight dan data, pelajari media bisnisnya, juga sering-sering untuk research kompetitor, research produk, dan jangan lupa juga untuk sering-sering evaluasi dari bisnis kita. Kayak gitu sih. Oke. Berarti bisa direkap kalau memang mau nyemplung nih di dunia bisnis, boleh start dulu fondasinya ya Mbak ya. Ya, betul. Banyak ilmu, cari dulu ilmunya, dan mungkin kalau misalnya gagal 1-2 kali, it's okay ya, it's okay, yang penting bisa bangkit lagi, terus ilmunya diperbanyak biar nggak langsung drop mungkin ya Mbak ya, ketika Ya, gagal. betul. Ya, nah itu bisa banget menjadi insight untuk audiens kalian, dan itu akan menjadi pertanyaan terakhir yang menutup sesi talk show kita hari ini. Dan untuk bentuknya ini bakal ada video dari Meet Kui ya Mbak ya, yang akan ditampilkan nantinya. Dan bisa ditonton mungkin sedikit knowledge about Meet Kui ini sebenarnya apa sih, dan apa yang dijual dari di Meet Kui ini. Jadi bisa ditonton sampai habis, dan ya mungkin dari saya sendiri Dea, untuk saat ini saya undur diri di acara The Women Talk malam ini, dan terima kasih Mbak Ima atas waktunya, for the sharing, for the insights, and sangat banyak manfaat yang didapat dari Mbak Ima sendiri. Oh ya, terima kasih banyak ya Mbak, dan The Woman semoga sukses selalu dan berkah selalu. Amin. Oke, amin juga Mbak. Terima kasih Mbak. Suara lagi serak gini, enaknya makan yang hangat-hangat. Tapi apa ya? Laper. Bangun malam, bangun malam, Bang. bangun malam, bangun malam.
instan enak nih. Kirim bisa cepet kok. Mantap. Betul. Cara masaknya gimana? Ambil panci, isi air ke dalam panci. Taruh panci di atas kompor. Tahan mata. Buka bungkusnya. Setelah matang, tuang ke dalam mangkok. Bumbu